إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته الكرام من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين إلى حضرة أئمة أربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين والسادة الصوفية المحققين بالتابعين أجمعين كلهم وإلى أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وإلى مشايخنا من حملة القرآن وأهل القرآن كلهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama tahsin Al-Quran, membaca ayat per ayat dengan kita kupas sedikit demi sedikit ilmu tajwid yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang mad ya, dan tanda-tandanya dan tanda bacanya. Ya, kemarin kita bahas mad itu kita bagi dari mad tabi'i kita bagi menjadi 5 mad ya. Atau cabang daripada mad tabi'i itu kita bagi menjadi 5. Terhimpun dalam kalimat aqwal mududu lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalun. Ya, yang pertama itu mad lazim, aqwal mududu lazimun. Kedua famattasal, mad wajib muttasil. Fa'aridun, kemudian mad arid lis sukun. Kemudian fadun fisal, mad jaiz muttasil dan mad badal. Di situ kita sudah jelaskan ya, bahwasanya panjang mad itu yang paling panjang itu adalah 6 harokat. Tidak boleh lebih daripada 6 harokat. Ya, kemudian 4 sampai 5 harokat dan juga 2 harokat. Ya. Kenapa dinamakan mad? Karena ada sesuai dengan bahasanya. Ya, mad itu tambahan. Ya, kalau dari segi istilah adalah menambahkan harokat. Ya, menambahkan harokat. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kalau dibahas dari nun sukun atau tanwin, hukum nun sukun dan tanwin dan juga hukum mimati, ini terlalu panjang. Ya, untuk sementara kita cukup kita rangkum semuanya ya. Dari hukum nun mati dan tanwin dan juga hukum mim mati ini menghasilkan 2 hukum ya. Yang pertama adalah hukum gunnah, yang kedua hukum bila gunnah. Hukum gunnah itu adalah di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran ada yang harus ditahan. Ditahan itu semuanya karena gunnah. Ya. Ada juga yang tidak ditahan. Pelaku utamanya adalah huruf nun sukun dan mim sukun. Nun sukun atau tanwin dan juga mim sukun. Ini kalau dibagi menjadi beberapa bab, itu ada bab nun sukun dan tanwin, hukum ada bab hukum mim mati. Nah, setelahnya di bawahnya ada lagi banyak. Nun sukun dan tanwin menghasilkan yang namanya izhar, kemudian idgham. Idgham dibagi 2, bigunnah bila gunnah. Kemudian ikhfa, kemudian iqlab. Ya. Mim sukun menghasilkan idhar syafawi,
kemudian idgham mutamathilain, dan juga ikhfa syafawi. Nah, kalau kita bahas semuanya itu panjang. Nah, saya rangkum ya, dari kedua bab tersebut menjadi satu bab, yaitu bab gunnah wal bila gunnah. Ya. Hukum gunnah dan bila gunnah. Karena kalau kita cermati semuanya itu dari dua bab ini hanya menghasilkan dua itu. Ya. Ada yang dibaca pakai gunnah, ada yang dibaca tidak pakai gunnah. Ya. Ikhfa gunnah enggak ikhfa? Ikhfa itu ada gunnahnya. Ya. Kemudian iklab ada gunnahnya enggak? Ada gunnahnya. Ikhfa syafawi sama aja, ada gunnah. Idgham mutamathilain ada gunnahnya enggak? Ada gunnahnya. Ya. Jadi caranya bagaimana untuk mengetahui mana yang gunnah, mana yang enggak? Nih, paling gampangnya seperti ini. Di hukum nun mati dan tanwin, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan 8 huruf, ya 8 huruf ini jangan ditahan, gunnahnya nggak ada. Apa hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. Ya, coba ikutin ya biar hafal. 1. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. Gitu tuh. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. Coba 1, 2, 3. Ha, ain, ha, ghain, kha, lam. Kalau belum hafal bisa diulang-ulang. Ini ditayangkan di YouTube kan ya? Bisa diulang-ulang nanti karena ada dokumennya. Nah, itu yang tidak boleh ditahan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 8 huruf yang tadi, apapun kondisinya, maka jangan ditahan. Itu hafalin itunya aja. Berarti selainnya ditahan. Nah, gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Apabila hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan 8 huruf yang tadi, maka jangan ditah. Kalau ketemu selainnya, maka wajib ditah. Berapa ditahannya? Cukup 2 harokat. Kalau kelamaan juga nggak bagus. Ya, cukup 2 harokat. Nah, di mim mati yang perlu kita hafal adalah apabila mim sukun bertemu dengan 2 huruf, mim dan ba, mim dan ba, maka ditahan. Ya, maka ditahan. Kalau tidak bertemu dengan 2 huruf tersebut, maka jangan ditahan. Cukup begitu aja. Ya, ngapalinnya biar gampang. Kalau di nun sukun dan tanwin yang kita hafalin yang enggak ditahannya. Kalau di mim sukun itu yang kita hafal adalah yang ditahan. Karena yang ditahan lebih sedikit, mim dan ba. Nah, kalau yang tidak ditahan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Itu enggak boleh ditahan. Nah, yang ditahan ini ya menghasilkan namanya gunnah. Ya. Yang enggak ditahan itu bila gunnah, tidak digunakan. Nah, gunnah itu apa? Yaitu membaca huruf ya, itu dengan didengungkan. Kenapa dengung? Karena nun sukun dan mim sukun itu masuk ke dalam makhraj khoy sum. Nih, rongga hidung. Coba nun kita wakafkan sambil ditutup hidung kita. Ada apa enggak? Coba kita pegang semuanya hidung kita coba. Ya. Kita sebut an coba. Nah, ada kan full ya di hidung semua suaranya.
Kemudian mim sukun, am. Ada nggak di hidung? Nggak mungkin huruf nun dan mim itu tidak keluar dari hidung. Karena memang makhrajnya, tempat keluar hurufnya ada pada ya, maka didengung. Kalau gunnah, maka didengungkan dengan 2 harokat. Ya, sampai situ bisa dimengerti? Ya, nggak susah ya. Jadi pokoknya kalau hukum nun mati dan tanwin, hafalkan huruf yang nggak digunakan, tidak ditahan. Yaitu ada 8 tadi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Kalau lam, ro, 2 lagi, maaf. Kemudian kalau yang hukumnya mati, cukup yang kita hafalkan yang ditahan. Mim ketemu mim, mim ketemu huruf ba. Ya. Oke, sekarang kita praktek masuk ke dalam ayat berapa kemarin? Sebelas ya? Ayat 11 ya? Ya. Kita baca dulu 4 ayat, setelah itu baru kita praktek satu-satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. 1 2 3. Itu ada lafaz fil ardi. Ingat ya, jangan kita leburkan ro-nya, jangan fil audi. Fil audi. Apalagi kita yang mempunyai pelafazan huruf ro ya, yang fasih. Jadi harus disebut fil ardi. 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 Ro punya sifat namanya takrir. Ini tidak dipunyai oleh sifat-sifat huruf yang lain. Ya, sifat huruf akan lebih kuat apabila disukunkan. Ya, fil ardi. Ya. Ulangi ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. 1 2 3. Wa idza harus disentuh dulu roknya ya. Ardi, ardi, jangan audi, tapi ardi. Dan tidak boleh berlebihan. Ardi, nah itu enggak boleh terlalu berlebihan, karena dia bergetarnya itu hanya cukup 2 kali. Ya. Lanjut ya. Qalu innama nahnu muslihun. 1 2 3. Nah, kenapa nun di situ ditahan? Karena tasydidul gun atau nun musyaddadah. Nun yang bertasydid. Tingkatan gunnah paling tinggi adalah nun dan mim yang bertasydid. Paling kuat. Setelahnya baru mudghamatain, mukhfiyatain, muqallibatain, mutaharrikatain, sakinatain. Itu baru. Paling tinggi musyaddadatain. Mim dan nun yang bertasydid. 2 harokat ya. Tadi sudah bagus. Lanjut. Ala inna
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 1, 2, 3. Perhatikan di situ ada huruf nun bertemu dengan huruf lam. Ya. Ada enggak hurufnya di hukum nun mati? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Nun mati bertemu dengan lam, ya, maka tidak boleh ditahan 2 harokat. Hanya sekedar masuk aja, numpang masuk doang, numpang lewat. Ya. Ibarat orang masuk masjid, masuk doang, sholat kagak gitu, ya. Milla, nah, jadi milla, ya. Jadi jangan dibaca walakin la, nah, itu nggak boleh. Tapi hanya sekedar masuk aja, walakin la yash, gitu ya. Lanjut selanjutnya, ayat selanjutnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا latihan nafas ya, biar panjang, diatur nafasnya. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. 1, 2, 3. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. 1, 2, 3. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Sampai situ ya. Perhatikan di situ banyak juga mad ya, terutama mad wajib. Di sini ada mad wajib, ada mad jaiz, mad arid li sukunnya juga ada, mad badalnya ada.
Ini sebetulnya hampir lengkap mad di sini nih kalau mau belajar mad. Ya, hanya mad lazim aja yang enggak ada. Ya. Ingat di situ sudah ada tanda baca, ya. Maka berlakukanlah tanda baca tersebut dengan haqqahu wa mustahaqqahu, sesuai pada tempatnya. Ya, kalau sudah 4 harokat, jangan dilebihkan. Ya. Di sini yang madnya cuman mad 6 harokat, boleh dibaca 6 harokat, hanya mad arid lis sukun. Sisanya dibaca 4 harokat saja. Baik, dan sekarang kita mulai praktik, mulai dari ayat 11. Ya. Dari siapa ya? Soalnya belum kenal nama-namanya. Ya. Dari Ustaz. Coba. Dari ayat 11. Wa idza qila lahum. Bismillah. Qalu'nya jangan terlalu panjang. Ya, karena itu mad tabi'i, ya. Dan juga kalau seandainya diwaqafkan, ya, orang bilang banyak yang sebut mad iwad itu seperti qalu, ya. Jadi berhentinya cukup 2 harokat, tidak bisa sama dengan mad arid li sukun. Ya. Jadi qalu 2 harokat aja. Ulangi ya. Lanjut. Iya, bagus. Sudah ada iramanya. Dan membaca Al-Quran dengan irama itu sangat dianjurkan. Zayyinul Quran bi aswa, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Memang disuruh kita baca Quran itu dengan ini Al-Quran ini sudah indah, bahasanya indah, paling indah dari sastra-sastra manapun. Ya, kita juga membacanya harus diusahakan. Ya, lanjut. Pak Haji, coba baca. Belum? Kalau napasnya tidak sampai, nggak apa-apa. Ala innahum humul mufsidun. Nanti lanjut dari walakin la. Iya, ayat selanjutnya. Tadi hanya nun tasydidnya ya, agak kurang ditahan. Ala innahum. Lanjut ayat selanjutnya. Ya, Pak Haji. Nunya panjang. Iya, qalunya jangan panjang-panjang ya. Balik lagi dari qalu. Amanas sufaha. Ada 2 ini. Ulangi. Qalu. Amanas
ala. Iya, bagus. Ya, tinggal ditertibkan lagi. Jadi kalau kita sudah mentajwidkan Al-Qur'an, insya Allah kita bisa mentajwidkan diri kita sendiri. Ya, kita juga hidup harus punya tajwid, harus punya aturan. Kalau aturan di dalam Al-Qur'an sudah kita lakukan, tugas selanjutnya adalah kita mentajwidkan diri kita sesuai dengan bacaan Al-Qur'an kita. Seperti itu. Ya, selanjutnya ini anak mudanya ada lagi. Ya, yang mau baca. Haji mau. Isra, ya. Ini nih, Ustaz, maaf. Baca ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu coba Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ya coba ini temponya ya, temponya. Jadi masih pengiraan madnya itu yang dulu kemarin kita jelaskan ya. Jadi memang insting kita kadang suka beda-beda, maka kita harus satukan dulu. Panjangnya segimana, 2 harokat itu segimana perkiraan. Jadi yang pasti seperti ini. Kalau bacaan tempo bacaannya kayak tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Nah, segitu 2 harokatnya. Gitu. Ulangi ya. Nah, manna tahan dulu. Lanjut. Terus iya, nahnu. Ya, coba semuanya. Hahihu. Huhan. Hanihahna. Minal muhni. Mahihan. Haniha. Awas nih, ha ini termasuk huruf yang mungkin susah diucapkan ya bagi sebagian orang. Kalau seandainya kita terpleset sedikit, bisa ke kaf. Ya, ha gitu. Bisa juga ke ha bisa juga ke kha. Ya, nah, awas karena memang dekat sekali makhrajnya. Ya, nah, jadi jangan sampai nanti karena berubahnya huruf ya itu bisa menjadikan lahnul jali, ya kesalahan jali. Ya, kenapa kena kesalahan jali? Karena bisa merubah makna. Contoh, hayya 'alal falah. Kita baca hayya 'alal falah pakai ha. Itu maknanya sudah beda. Kalau falah itu kita menuju kemenangan. Kalau falah nah, itu berladang itu. Ya, awas ya. Jadi kita jangan sampai salah mengucapkan huruf ya.
Tapi dalam belajar, salah dalam membaca itu tidak masalah. Ya, ingat, kalau kita sedang belajar, kemudian kita masih salah membacanya, tetap ya kita mendapatkan 2 pahala membaca yang pertama, yang kedua pahala usaha untuk memperbaiki bacaan. Yang perempuan mau baca, soalnya kalau baca Quran suara perempuan itu bukan aurat tapi ibadah. Ya, kan ada yang bilang suara perempuan itu aurat. Tapi kalau lagi baca Al-Quran itu beda, ibadah. Karena orang yang mendengarkan orang baca Al-Quran, yang mendengarkan aja dapat pahala. Ya, seperti itu. Ada yang mau baca, Ibu? Ayat selanjutnya. Ini yang enak, minggu besok pakai mic lagi. Iya, earless. Jadi yang baca biar lebih terdengar gitu. Kalau jauh kan kurang. Kita lanjutkan ayatnya ya. Kita baca bareng dulu deh. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ingat ya, Allah, lafzul jalalah itu bibirnya kita nggak usah ikut-ikut, nggak usah Allah, tapi Allah, lidahnya aja, Allah, ya Allah. Ya. Kemudian huruf ghain, ya tuh, ya. Ya, kalau kita sukunkan dia masih bisa keluar angin, tuh. Bukan tug. Beda tug ya sama tug ya. Beda enggak? Ya. Coba kita lafazkan huruf ghain. Ini agak susah juga. Ghaghiru. Bau. Gughan. Ghani ghagna. Minal mughni. Maghighan. Ghanigha. Kalau kita sukunkan, dia seperti ada tafkhim nisbi apabila didahului oleh huruf harokat, huruf fathah. Kayak ghairil maghdubi, betul-betul terlihat tebal. Ya, ghairil maghdubi. Ada 2 cara nih. Ada yang tidak menggunakan tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi ini menyerupai tafkhim ya. Ada yang menggunakan tafkhim nisbi. Kalau menggunakan tafkhim nisbi, ghairil maghdubi, ada 2 aktivitas. Ghairil maghdubi. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang tidak menggunakan tafkhim nisbi. Ya. Ghairil biasa, maghdubi, dan dua-duanya boleh karena ada dasarnya. Ya. Nah, lanjut ayat selanjutnya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, lanjut. Mathaluhum kamathalil ladzi استوقد نارا فلما
ما حوله ذهب الله بنورهم. Temponya mulai nggak sama nih. Ya, mungkin ya kita harus memahami karena mungkin nafas kita kan beda-beda. Ya, lanjut ya. Ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, ambil nafas. 1, 2, 3. Ada di mana kita diharuskan berhenti, ya, karena suatu keadaan yang tidak mendukung. Contoh, ketika kita sedang baca, tahu-tahu kita tersendak, ya, mau kita harus berhenti di situ, dan itu diperbolehkan, ya. Kalau seandainya atau kita sudah niat, wah ini 2 baris, ketapas, seperti biasa ketapas. Tetapi belum sampai pada ayat, tiba-tiba kita terputus nafas kita, ya, kehabisan nafas kita. Nah, kita boleh berhenti dimanapun dengan satu syarat, kita harus ibtidak lagi dari pemula kalimat. Pemula kalimat itu ada harful ibtidak. Contohnya huruf wau, ya, paling gampang huruf wau, huruf fa. Nah, itu paling gampang seperti itu. Ya, kayak misalkan nih kita mau baca satu ayat habis misalkan. Ya. Kayak dari tadi falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum, misalkan. Berarti di situ enggak kuat. Ya, atau wa taro begitu gitu. Ya, walaupun nggak sesuai kalimatnya, udah habis, betul-betul habis nafasnya. Ya, maka kita balik lagi dari wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Seperti itu, ya. Jangan di tengah-tengah kita ngambil nafas. Kalau nggak kuat udah berhenti aja. Lebih baik kita berhenti daripada kita mengambil nafas kemudian lanjut lagi. Ya, lebih baik kita berhenti. Ya. Jadi kalau kita analogikan di dalam kehidupan, ketika kita sedang mengendarai kendaraan, ya, kalau kita sudah ngantuk berhenti, jangan coba melek lagi, maju lagi, nabrak lagi. Ya, kalau kita sudah ngambil napas, kesananya nanti ngambil napas lagi, dan nanti kebiasa. Ini kalau lagi baca Yasin sering tuh yang begitu. Awas ya. Kita belajar tertib. Ya, kita dengan belajar tajwid itu sedikit demi sedikit memperbaik cara hidup kita juga. Filosofinya seperti itu. Ya. Satu ayat lagi ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1, 2, 3. Perhatikan di sini ya. Ini ayatnya pendek tapi sebetulnya berbobot nih ilmu tajwidnya. Ini ada hukum nun matiyat tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iklab. Ya, ini harus saya katakan. Cara membaca iklab itu cara yang paling sulit di nun mati dan tanwin. Kenapa? Karena ada 3 proses. Ya.
Bagaimana cara bacanya? Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ini cara bacanya. Yang pertama, diganti huruf tanwin tersebut dengan mim. Kemudian bi ghunnatin. Kemudian digunakan, ditahan. Kemudian ma'al ikhfa'i, kemudian diikhfakan, disamarkan. Jadi bacanya bukan seperti ini. Summum. Nah, bukan summum, bukan. Ya. Yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Jadi yang pertama prosesnya kita ganti mim. Summum pertama. Yang kedua ditahan. Summum. Nah, ditahan ya. Mum. Yang ketiga ikhfa, disamarkan mimnya. Summum. Nah, direnggangkan sedikit. Summum bukmun, bukan summum bukmun. Ya. Jadi prosesnya ada 3. Miman diganti dengan mim, kan iklab ya. Dibalik diganti dengan mim. Miman bigunatin, kemudian dikasih gunnah, ma'al ikhfa'i, kemudian diberikan ikhfa. Itu cara membaca iklab. Ya. Kalau mim ketemu ba gimana? Idgham. Namanya ikhfa syafau. Itu 2 cara. Bukan 2 cara, 2 proses. Yaitu diikhfakan dan juga digunnah. Ya, enggak pakai diganti dengan mim karena memang udah huruf mim. Cara baca ikhfa syafawi dan juga cara membaca iklab itu sama. Ya. Ini ikhfa summu bukmun. Jadi enggak nempel full 100%, hanya 80%. Ya. Summu bukmun di munnya ya. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayo 1 2 3. Ya, saya kasih PR ya. Pekerjaan rumahnya adalah kita ulang-ulang ayat 18 ini dan pertemuan selanjutnya kita praktek satu-satu pakai mic ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Mungkin yang dulu-dulu kita baca kita baca iklab atau ikhfa syafau itu sumum dirapetin ya. Nah, ini kita udah tahu cara bacanya. Nah, kita praktek. Yang dulu-dulu bagaimana? Salah enggak? Salah enggak, tapi kurang tepat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Berapa harokat? Nah, 2 harokat. Jadi sum 2 harokat, summu 2 harokat. Iya. Jadi setiap yang gunnah itu hanya 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat namanya mad. Ya, ini kan hanya gunnah, sifatnya ditahan aja. Jadi sum 2 harokat, mu 2 harokat, bukmun. Nah, nun ketemu ain tidak ditahan ya. Bukmun umyun. Nah, nun ketemu fa ikhfa ditahan lagi. Seperti itu. Ya. Kalau mengenai harokatnya kemarin sudah kita jelaskan. Harokat adalah bukan ketukan gini. Tuk tuk, itu bukan harokat. Harokat adalah tempo bacaan, masuk ke dalam tempo bacaan. Kalau tempo bacanya cepat, harokatnya cepat. Kalau bacanya lambat, harokatnya lambat. Ada lagi? Ya, Ustaz. Itu kan kalau bukannya jahis
Qalu yang qalu innama ya. Nah, qalu itu memang mad jaiz kalau diwasolkan. Tapi kalau waqaf masih masuk dalam mad tabi'i. Perbedaannya dengan contoh yu'minun. Nah, setelah mad tabi'i ada huruf lagi, satu lagi huruf nun. Nah, sedangkan qalu ini setelah mad tabi'i tidak ada huruf lagi. Artinya di dalam satu kalimat itu hanya terdapat huruf mad itu. Setelah huruf mad itu tidak ada huruf lain gitu. Ya. Jadi kalau di wasol 4 panjang. Tapi kalau waqaf nah, beda nih ya sama sufaha. Nah, ini tidak boleh dibaca 2 harokat ketika waqaf. Kenapa? Hukum dasarnya, hukum asalnya dia itu mad wajib. Mad wajib dibaca berapa kita? 4 harokat. Maka ketika waqaf tidak boleh dibaca 2 harokat, harus dibaca 4 atau 6. Boleh 6 kenapa? Karena mad arid li sukun. Seperti itu. Ya. Kalau qalu hamzahnya terpisah di lain kalimat. Ya, kalau waqaf ya udah dia mad tabi'i aja. Nah, sedangkan sufaha dia memang sudah terhimpun dalam satu kalimat. Kalaupun diwaqafkan, dia tetap ya masih ada hukum mad wajibnya gitu. Nah, kalau sukun jadi mad wajib, kalau sukun jadi mad arid, kalau wasal jadi mad wajib. Enggak ada yang boleh dibaca 2 harokat. Nah, mungkin itu ya. Cukup ya. Nanti kita satu lagi. Cara membacanya sama. Ya. Prosesnya kalau ikhfa syafawi 2 proses. Kalau iklab 3 proses. Kenapa 3 proses? Karena harus diganti dulu nunnya dengan mim. Miman bigunatin ma'al ikhfa. Seperti itu. Sedangkan kalau ikhfa syafawi ya, ikhfa ma'al gunnah. Ya. Cara bacanya sama. Tidak dianjurkan untuk menutup bibir kita, tapi direnggangkan. Ya. Kalau contoh misalkan kalau dibaca mimnya jelas, itu bukan ikhfa syafawi namanya. Apa namanya? Namanya idhar syafawi dong. Ya kan? Nah, maka harus ada ikhfa'nya, direnggangkan, disamarkan mimnya. Begitu. Ya. Sama. Summu gitu. Cara bacanya. Iya, cara bacanya yaitu dengan ikhfa, dengan iklab tadi. Ada 3 proses. Apanya? Jangan ditutup. Jadi kalau gini ya, kalau summum itu 100% ditutup. Ya, izhar di situ bukan ikhfa. Sedangkan perintahnya adalah miman bigunatin ma'al ikhfa, iklab tuh. Ya. Maka kita samarkan, cara menyamarkannya gimana? Buka sedikit. Ya, dibuka sedikit. Bukmun, jangan summum, tapi bukmun. Ya, itu seperti itu. Baiknya ada di kitab Tuhfatul Atfal. Saya ada kitabnya di handphone kalau nih. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Itu baitnya. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga yaitu iklab. Hurufnya yaitu huruf ba. Ya, cara bacanya yaitu mengganti dengan huruf mim, kemudian digunakan dan juga diikhfakan. Itu dasarnya.
Ya, seperti itu. Cukup ya? Ya cukup. Nanti insya Allah kita bertemu di waktu selanjutnya. Insya Allah di Sabtu pagi. Ya, kita materi yang akan kita pelajari yaitu kita mengenal makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Ya, kita akhiri dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.